Kenapa pembahasan tentang membenahi hati merupakan pembahasan yang paling penting dalam agama? Jawaban pertama tadi, karena hati merupakan penentu kebaikan semua anggota badan. Kita sering mendengar insyaallah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari dan Muslim. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, semua anggota badan akan baik. Kalau buruk, maka semua anggota badan akan buruk. Segumpal daging ini adalah hati manusia. Berarti hati merupakan penentu kebaikan semua anggota badan. Makanya perbaikan itu kalau dimulai dari hati, insya Allah dengan izin Allah akan berhasil. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengisyaratkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, at-taqwa hahuna. Takwa itu terletak di sini. Sambil beliau menunjuk ke dalam dada 3 kali. Berbeda dengan kalau orang memulai perbaikan dari badan. Kalau tidak bersumber dari hati, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ketahui amal-amal soleh yang ditampakkan pada anggota badan manusia, tapi tidak bersumber dari hati. Misalnya amal soleh yang dilaksanakan bukan karena ikhlas, bagaimana nasibnya? Diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Diterima enggak? Tidak diterima. Bahkan pada hari kiamat dijadikan seperti debu-debu yang berhamburan. Meskipun banyak, tidak ada nilainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'am manthura." Kami hadapi amal-amal yang mereka kerjakan, kemudian kami jadikan debu-debu yang berhamburan. Ini nasibnya amalan yang ditampakkan baik tapi tidak bersumber dari perbaikan hati. Makanya seperti orang-orang munafik di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berlindung kepada Allah dari semua sifat-sifat yang buruk. Mereka menampakkan seolah-olah salat, bahkan salat di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah itu bermanfaat bagi mereka? Jawabannya tidak. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik itu mereka ingin melakukan tipu daya kepada Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa membalas tipu daya mereka. Dan ketika mereka berdiri melaksanakan sholat, mereka berdiri sambil malas-malasan, berbuat riya, memamerkan amalnya kepada manusia, tidak ikhlas, dan mereka tidak menyebut nama Allah kecuali sangat sedikit. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita bahwa amal itu kalau dikerjakan ditampakkan kelihatan baik pada anggota badan, itu belum tentu bersumber dari hati yang benar. Belum tentu bersumber dari hati yang benar. Karena apa yang dalam hati itu tidak bisa dilihat oleh manusia. Tersembunyi.